Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai pendekatan rasional emotif behavior therapy atau behavior counseling ya, REBT atau REBC ya. Hari ini kita akan ngobrolkan ini terkait dengan mata kuliah teori dan pendekatan konseling. Nah, kebetulan kita membahas teori yang sangat menarik yang berorientasi pada cognitive behavior. Bersama saya, Mula Warman, kita akan bersama-sama mendiskusikan terkait dengan teori ini. Baik, kita mulai. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut, ya, kalau kita pahami lebih lanjut, teori ini dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis di tahun 1950-an dan diikuti oleh pendekatan-pendekatan kognitif lainnya. Mungkin teman-teman tahu, pernah membaca ada pendekatan yang dinamakan Cognitive Behavior Therapy atau CBT yang dikomandani oleh Aaron T. Beck. Ada juga pendekatan kognitif yang lainnya, yaitu CBM, Cognitive Behavior Modification, yang digawangi oleh Dr. Donald Meichenbaum. Ya. Dan masih banyak lagi para pengikut atau pengembang pendekatan kognitif lainnya. Nah, cuma kita akan mempelajari lebih banyak terkait dengan pendekatan rasional emotif behavior counseling atau rasional emotif behavior therapy atau REBT. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis. Nah, Dr. Ellis ini adalah seorang dokter ya dan seorang psikologis yang memang dirinya memfokuskan pada orientasi pendekatan yang berbau atau yang bernafaskan perilaku kognitif. Artinya bahwa pendekatan ini um, ingin membantu individu mengubah proses berpikirnya beserta nantinya berimpact pada perilakunya. Ya. Nah, konsep yang diajarkan dalam terapi ini yaitu bahwa ketika orang ingin bertahan atau ingin hidup bahagia, maka mereka atau orang tersebut memiliki keinginan, ya, memiliki beberapa keinginan untuk melakukan tugas dengan baik dan keberhasilannya dapat ditunjukkan kepada orang lain, serta untuk melakukan apa yang bisa dicapai agar mereka dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini ya. Jadi keinginannya adalah dengan menggunakan terapi ini atau menggunakan proses konseling ini, maka kita bisa membantu orang itu bisa lebih bahagia, bisa melakukan sesuatu yang diinginkannya, ya, apa yang diharapkannya, dan bisa melakukan sesuatu itu mencapai tujuan yang benar-benar bisa diterima atau tujuan yang memang benar-benar diharapkannya. Nah, ini ya, tentunya ini konsep ini diinginkan oleh semua orang ya, bahwa kita ingin hidup bahagia, kita ingin hidup berhasil, kita ingin hidup sejahtera ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang mungkin tidak semua orang beruntung ya, karena setiap hari kita mendapati ada banyak problem, ada banyak masalah, dan terkadang kita acap kali tidak mungkin kita berpikir atau kita um, memverbalkan pada diri kita sendiri kadang-kadang, apakah saya kuat menghadapi ini, apakah saya kuat menjalani proses ini. Nah, namun dengan beberapa konsep dan beberapa bantuan, termasuk bantuan yang diberikan oleh pendekatan ini oleh Albert Ellis, maka kondisi-kondisi yang mungkin diinginkan dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tapi itu belum terjadi, bisa lambat laun dibantu individu, terutama pada proses berpikirnya atau proses kognisinya. Ya. Nah, hal yang kedua, ketika seseorang sangat menginginkan untuk mencapai apa yang mereka inginkan,
atau maka mereka akan meyakinkan diri mereka sendiri dengan dua hal, yaitu baik atau buruk. Ya, jika saya dapat melakukan sesuatu dengan baik, maka saya adalah orang yang berhasil. Dan sebaliknya, bila saya tidak bisa melakukan sesuatu yang berhasil, maka saya bisa jadi orang yang buruk. Ya. Nah, pikiran, perkerasaan maupun tindakan yang dilakukan dalam cara-cara yang tak logis atau tidak tepat dapat membuat seseorang itu tidak sehat dalam meraih tujuan yang mereka inginkan. Seperti tadi gitu, bahwa apakah yang kita lakukan misalnya tidak berhasil itu memang benar-benar buruk buat saya, buat kita, atau itu adalah sebuah proses. Ya, mungkin teman-teman pernah mendapati satu semboyan atau satu kata bijak misalnya, bahwa misalnya kegagalan itu adalah sesuatu yang tertunda, keberhasilan yang tertunda. Karena memang tidak ada sesuatu hal yang ada di dunia ini benar-benar 100% seperti apa yang kita harapkan. Selalu ada hal yang berimbang begitu ya. Ada baik, ada buruk, ada malam, ada siang, ada berhasil, ada kegagalan. Nah, ini selalu. Namun kadang-kadang orang ketika dia tidak berhasil atau dia mengalami kegagalan, maka itu sudah menutup pintu keberhasilannya. Dia berpikir bahwa ini menjadi musibah atau menjadi hal yang paling buruk dalam dirinya. Ya. Nah, REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy atau counseling menekankan pada unsur-unsur filosofis, pemahaman, perspektif yang realistik, yang logis, dan didaktik. Didaktik itu yang menekankan, mengarahkan dalam proses dialog terapeutik, dalam proses konselingnya atau intervensinya lebih banyak nanti individu itu diajari untuk berpikir logis, memahami sesuatu secara logis, dan diajarkan pada sesuatu atau hal-hal yang logis pula. Ya, karena memang semuanya dapat dicoba untuk dipikirkan secara sistematik dan logik. Ya, gitu. Nah, unsur filosofis yang membedakan antara pendekatan kognitif REBT dengan pendekatan kognitif yang lainnya, yaitu bahwa REBT melihat seseorang akan menjadi sehat ya ketika dia bisa menerima dirinya tanpa syarat atau unconditional self acceptance ya, USA ya, USA itu USA. Nah, dan yang kedua dapat menerima orang lain tanpa syarat atau UOA ya, dan unconditional others acceptance, dan ULA ya, ULA yaitu unconditional life acceptance. Jadi bisa menerima tanpa syarat kehidupan atau kondisi ya yang ya apa adanya, memang karena kondisi ini ya begini nih, seperti apa yang kita alami sekarang, yaitu kita sedang mengalami COVID-19. Itu adalah kondisi-kondisi yang mungkin memang begitu adanya, jadi bahwa kita perlu menerima kondisi-kondisi yang terjadi saat ini ya. Oke. Nah, hal yang berikutnya bahwa REBT juga berbeda dengan konsep terapi kognitif yang lain, yaitu pada asumsi inti keyakinan-keyakinan irasional atau core irrational belief. Ya, apa itu? Bahwa umumnya orang terjebak ketika dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, umumnya atau pada dasarnya ya, kebanyakan orang itu terjebak pada corak-corak berpikir yang sifatnya absolut atau yang sifatnya itu mutlak. Ya. Ketika orang itu menghadapi sesuatu, ya, apalagi sesuatu yang tidak mengenakan, biasanya muncul sesuatu yang sifatnya absolut. Wah, pokoknya kalau kayak gini, ini berarti sudah jelek. Ya, ini berarti sudah buruk. Ini sudah musibah. Ini tidak bisa tidak bisa dikembalikan lagi. Ini sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Ini semuanya dilihat dari satu sisi, satu sudut pandang. Padahal mungkin bisa jadi ketika orang mengalami ini bisa jadi ada sesuatu hal yang positif yang lain yang bisa kita maknai. Ya.
Nah, tujuan dari RIBT ini adalah mendorong individu untuk memenuhi diri dan memberdayakan diri lebih luas agar memilih cara-cara sehat dalam berpikir, merasa, maupun bertindak, serta menerima dirinya orang lain tanpa syarat apapun dengan kondisi yang mereka alami. Yang tadi ya, ini adalah tujuan dari RIBT. Nah, kalau kita kepingin tahu sebenarnya, kan orang yang tidak sehat itu kan orang yang berpikir irasional. Maka sebenarnya kita perlu berpikir lebih jauh. Sebenarnya apa sih berpikir rasional itu? Berpikir rasional itu yang pertama memiliki ciri didasarkan pada realita empirik. Jadi didasarkan pada fakta-fakta yang memang bisa dibuktikan kebenarannya. Bisa dibuktikan maksudnya begitu. Yang kedua, memiliki atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain atau melihat sesuatu yang terjadi, ya apapun peristiwa itu dari sudut pandang atau perspektif yang luas gitu, tidak hanya satu sisi gitu. Apa iya ketika orang putus cinta itu, misalnya ini ya, orang teman-teman misalnya pernah mengalami putus cinta, apa iya itu sesuatu yang sudah buruk, yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Padahal mungkin banyak orang yang di luar sana yang lebih mengalami sesuatu yang luar biasa ya, yang lebih tidak mengenakan lagi. Nah, maka kita perlu melihat dari berbagai macam sisi. Yang berikutnya adalah bahwa orang yang berpikir rasional itu adalah orang yang memiliki preferensi atau memiliki pilihan ya daripada tuntutan suatu harusan. Ya. Jadi orang memiliki alternatif gitu ya, nggak hanya satu. Kalau memang ini nggak bisa ya sesuatu yang lain. Ya, melihat fungsinya, melihat sesuatu hal yang mungkin lebih berguna. Contohnya misalnya teman-teman misalnya ingin beli tas gitu ya. Tasnya harus bermerek ini gitu. Nah, kalau misalnya memang kita tidak punya uang atau mungkin kita tidak kuat untuk membeli barang itu, maka ya kita tidak harus ngoyo, harus membeli itu, tapi kita perlu memikirkan hal yang lain. Artinya apa? Mungkin kita tetap membeli tas, tetapi yang penting fungsinya sama, bisa digunakan, ya sudah, itu akan lebih memiliki sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang sehat dalam mental kita daripada kita harus terus-terusan menuntut satu keharusan kita harus membeli barang tersebut ya. Nah, lalu juga berpikir rasional itu kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, orang lain maupun kehidupan ya, karena memang tidak semua orang atau semua dari kita itu yang terjadi itu sesuai dengan pikiran kita. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, kita sudah berpikir logis, kita sudah mencoba menganalisis, kita sudah mencoba untuk melihat hal-hal yang memang terjadi, ya sudah. Artinya tidak sepenuhnya ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan itu karena kesalahan kita, kesalahan orang lain maupun kesalahan kehidupan ya, atau soal kondisi. Dan orang yang berpikir rasional itu adalah orang yang punya toleransi yang tinggi terhadap kondisi-kondisi yang menyebabkan kita frustasi dan menciptakan emosi yang sehat yang sesuai. Nah, emosi yang sehat itu ketika misalnya kita mengalami baik sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, ya wajar ketika kita misalnya mengalami tidak, misalnya nih teman-teman mendapatkan nilai yang tidak sesuai, nilai mata kuliah yang tidak sesuai dengan harapan, dan Anda merasa kecewa, Anda merasa sedih, itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi jadi tidak wajar ketika kita sedihnya tidak berkesudahan, malah justru kita misalnya dendam, atau justru kita depresi misalnya ya, berkepanjangan, ya tidak makan, tidak minum, mengunci diri di kamar. Nah ini menjadi orang-orang yang menciptakan emosi-emosi yang tidak sehat, ya, atau unhealthy negative emotion. Jadi kita memiliki atau kita mempunyai emosi yang negatif itu wajar, tetapi dan itu sehatnya, tetapi tidak keterusan. Nah ini ya, ini yang bisa kita pahami dari sini. Oke, nah beberapa hal yang terkait dengan hakikat manusia, ya, bahwa pendekatan ini melihat manusia itu adalah makhluk yang punya potensi berpikir rasional dan
irasional. Ya, ini. Lalu juga manusia itu mampu untuk berpikir, merasa, dan berbuat. Manusia adalah makhluk yang mudah dipengaruhi atau terpengaruh atau suggestible, ya, dan manusia memiliki kemampuan verbal dan berpikir. Kadang obrolan-obrolannya itu penuh dengan simbol, ya, penuh dengan kiasan. Nah, sumber perilaku manusia ditentukan oleh pikiran-pikiran, baik pikiran yang rasional maupun irasional. Jadi, perilaku manusia itu, orang melakukan sesuatu itu bukan karena melihat orang lain, tetapi karena pikirannya. Ketika orang mikirnya baik, ya, dia akan melakukan sesuatu yang oke, yang baik. Dan juga ditentukan oleh nilai-nilai atau belief atau keyakinan yang dia miliki. Nah, manusia juga memiliki gangguan emosional dan verbalisasi diri. Ya, kita memiliki pada dasarnya kita memiliki gangguan-gangguan emosi. Ya, manusia juga memiliki kemampuan untuk mengkonfrontasi dan indoktrinasi. Jadi kemampuan untuk punya kemampuan untuk mengkonfront, untuk menolak, untuk mendebat, untuk menyangkal, ya, atau melemahkan, mengkonfrontasi, tapi juga sekaligus mengindoktrinasi. Kita punya kemampuan untuk menjejalkan satu nilai-nilai atau satu keyakinan kepada pihak yang lain. Dan manusia adalah makhluk yang unik, ya, makhluk yang unik yang terkadang susah untuk ditebak, gitu ya. Ya, baik pikirannya, perilakunya, ya, pemahamannya, gitu. Nah, ada beberapa teori kepribadian yang itu dijelaskan dalam pendekatan cognitive behavior, terutama REBT ataupun CBT, yang intinya bahwa manusia itu ini ya, teori ABCD ya. Jadi manusia itu pada umumnya ketika ada sesuatu hal yang terjadi, suatu hal yang terjadi itu langsung berpikir bahwa misalnya terjadi atau suatu kejadian kita putus cinta gitu ya, maka langsung kita merasakan impact-nya atau dampaknya pada emosi kita, ya. Kita merasa kecewa, sedih, ya. Mungkin juga tadi ada yang tidak unhealthy ya, di situ tertulis unhealthy dan healthy negative emotion. Ya, sometimes kita merasa tidak enak, tidak nyaman, ya. Tapi juga kadang-kadang kalau sudah keterusan bisa depresi, bisa bisa merasakan dendam dan sebagainya. Nah, tapi menurut teori ini sebenarnya bukan yang dirasakan individu ketika dia mengalami satu kejadian tidak enak, misalnya tadi putus cinta, dia mengalami kecewa, sedih dan sebagainya, itu bukan karena peristiwa putus cintanya, ya, tetapi karena ada belief, ada keyakinan, ada corak-corak yang bercokol dalam pikiran individu itu. Nah, nanti kita akan bicarakan corak-corak keyakinan irasional itu seperti apa. Nah, maka sejatinya ketika muncul keyakinan-keyakinan baik, terutama keyakinan irasional, maka perlu ada proses disputing atau proses apa yang dinamakan sebagai penolakan atau pelemahan atau pendobrak, yang mendobrak pikiran-pikiran yang tidak sehat itu, supaya nanti punya efek menjadi individu yang sehat, yang menjadi orang yang berpikir logis itu tadi. Nah, ada beberapa pandangan atau asumsi masalah. Jadi bagaimana masalah itu dilihat dari sudut pandang REBT. Nah, maka yang pertama adalah manusia itu memiliki problem ketika dia punya keyakinan-keyakinan irasional atau memiliki corak-corak pikiran yang irasional. Yang kedua, ketika individu itu memiliki keyakinan tadi, keyakinan yang tidak logis atau keyakinan irasional, yang secara alami itu dia pelajari melalui interaksi-interaksi dengan orang-orang terdekat atau yang disebut sebagai significant others atau significant person, ya, orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang mempengaruhi yang mempengaruhi individu itu dalam bertumbuh kembang, ya, yang dalam prosesnya disebut sebagai proses autosuggestion. Jadi autosugesti ya dalam diri, ya. Mungkin teman-teman merasa tidak sadar ketika di rumah, ketika mulai kecil sampai sekarang, Anda kadang-kadang didoktrinasi atau Anda dimasuki oleh keyakinan-keyakinan tertentu, yang nilai-nilai tertentu.
Ya, misalnya kalau di rumah misalnya kita anak pertama, kamu anak yang paling tua, kamu harus begini begini. Nah, itu sebenarnya proses autosugesti ya. Kita memberikan keyakinan-keyakinan yang kadang tidak semua keyakinan itu rasional, kadang keyakinan-keyakinan itu juga sifatnya irasional ya gitu. Nah, hal yang lain adalah ya bahwa problem itu terjadi ketika individu itu menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain atau kondisi. Ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ini. Dan manusia itu cenderung kuat untuk masuk ke dalam satu dogma atau satu pikiran, satu anggapan yang sifatnya absolut, yang sifatnya itu sebuah tuntutan diri. Kita dituntut untuk jadi sesuatu yang seperti kita inginkan. Padahal kan tidak semuanya itu bisa seperti itu, ya. Apalagi dalam kondisi-kondisi yang buruk atau kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, ada beberapa corak pikiran irasional, mungkin nanti secara detail nanti teman-teman bisa membaca di buku atau di referensi, di textbook yang sudah kita rekomendasikan ya. Beberapa yang ada, misalnya tuntutan selalu dicintai dan didukung oleh orang lain, ya, dibanding menerima keadaan tidak. Jadi kadang-kadang kita itu memiliki tuntutan pada diri kita sendiri untuk selalu kepinginnya dicintai dan didukung oleh orang lain. Ya, itu. Ini secara nggak sadar, coba Anda refleksikan pada diri. Kepingin nggak kita itu selalu dicintai? Apalagi misalnya kita keinginannya karena misalnya kita punya seseorang yang spesial gitu ya, someone yang spesial seseorang yang mengerti kita, katakanlah pacar misalnya begitu, atau sahabat yang benar. Nah, kita kan kepinginnya apapun yang kita lakukan didukung oleh dia, ya kita apapun yang kita omongkan pengennya ya diterima oleh dia gitu. Nah, ketika teman kita atau sahabat kita atau orang yang dekat dengan kita, yang kita kasihi itu misalnya ada sesuatu yang menolak apa yang kita omongkan, biasanya kita merasa jengkel, kita merasa tidak diterima, kita merasa tidak dihargai. Padahal kan setiap orang punya hak untuk menyampaikan sesuatu itu. Nah, daripada kita menuntut itu, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa bahwa setiap diri dari kita itu kadang ada hal-hal yang mungkin tidak semua orang itu suka ya, atau semua orang itu harus menerima kondisi-kondisi yang kita miliki ya. Nah, lalu juga ada misalnya keharusan menjadi seseorang yang sempurna atau kompeten ya, bahwa kita terkadang memiliki pikiran kita harus diterima, kita harus punya sesuatu yang sempurna ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus sempurna, makanya kita kadang-kadang nggak berani mengerjakan sesuatu, atau misalnya diminta untuk mengerjakan sesuatu lebih dulu karena kita merasa kita nggak kompeten di sana ya. Bahwa yang misalnya teman-teman terpilih jadi ketua komting misalnya ketua tingkat gitu, Anda merasa pada waktu awal dipilih itu kan mesti merasa wah kalau bisa jangan saya, kalau bisa orang lain aja. Kenapa? Karena di pikiran kita melihat bahwa yang menjadi komting itu adalah orang yang kompeten, orang yang sempurna, orang yang pinter misalnya, yang punya kelebihan. Padahal sebenarnya kalau mau kita jujur, kita sebenarnya punya banyak kelebihan, cuma karena kita berpikirnya sudah nggak enak dari awal ya, karena tadi ya dari pikiran irasional tadi, maka ya kita menganggap sesuatu itu tidak menyenangkan ya. Nah, dan beberapa pernyataan-pernyataan yang lain ya, ada sekitar 15 mungkin di beberapa buku yang lain referensi ada yang mengatakan 11 atau 12 ya, apa-apa. Nah, ini ada beberapa corak pikiran ya yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya gitu. Oke. Nah, ini. Oke, ya itu beberapa poin-poin terkait dengan corak pikiran yang irasional. Nah, sebenarnya dari sekian itu seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa corak-corak berpikir irasional itu sejatinya ada 3 ya, menyalahkan diri sendiri,
atau kemampuan bahwa diri itu harus sempurna, menyalahkan orang lain, melihat bahwa orang lain itu harus baik dan adil terhadap diri kita, ataupun juga keharusan untuk berada pada kondisi yang seperti yang kita inginkan. Jadi secara nggak langsung kita itu menuntut ya individu, menuntut orang lain untuk menghargai kita, ya, dan melakukan sesuatu yang baik secara konsisten. Nah ini, tapi kan susah bahwa nggak semuanya itu bisa seperti itu. Nah semua orang juga harus memperlakukan diri kita itu dengan perhatian yang penuh, ya, lalu kasih sayang dan caring, ya, peduli dengan kita pada semua situasi, yang saat yang tepat gitu ya. Nah ini kan susah gitu karena kan ya memang nggak mungkin ya, kita misalnya kita harus dipahami setiap saat, kita harus orang harus ada dalam di dekat kita setiap saat, itu kan nggak semuanya itu bisa terjadi gitu ya. Dan memang ya susah itu untuk terjadi karena kan seseorang memiliki kapasitas masing-masing ya gitu. Dan melihat bahwa lingkungan itu menjadi tempat yang lebih mudah atau yang mengasihkan untuk bisa disalahkan, atau kondisi itu bisa kita coba rekayasa atau kita coba untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan ya gitu. Padahal kan tidak semudah itu gitu ya teman-teman. Nah dari hal tersebut maka tujuan dari terapi atau tujuan dari konseling tadi membantu individu untuk mencapai penerimaan diri tanpa syarat, membantu menerima orang lain tanpa syarat ya, dan yang lain adalah membantu kehidupan atau kondisi tanpa syarat dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu toleransi pada frustasi. Ini adalah tujuan khusus dari rational emotive behavior counseling atau terapi. Ya. Oke, nah proses perubahannya adalah intinya asumsi perubahan yaitu membawa individu dari cara belajar atau cara berpikir yang irasional ke cara berpikir yang rasional. Tadi apa rasional? Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, yang kedua juga mencoba membantu individu untuk mengelola dan mengoreksi pikiran-pikiran dan perilaku-perilaku atau perasaan ketika dia mengalami sesuatu, ya, terutama mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapannya. Nah, selain itu membantu individu untuk belajar merasa secara realistis dan berpikir rasional dan mengurangi konflik-konflik yang terjadi secara dirinya sendiri, interpersonal maupun dengan lingkungan. Ya. Nah, di sini ada sesuatu yang agak unik gitu ya dalam pendekatan ini, bahwa kualitas hubungan konselor dan konseli tidak terlalu berpengaruh pada hasil konseling, karena sejatinya atau sebenarnya konseling rasional emotive behavior terapi ini merupakan satu terapi yang menekankan pada diri untuk menekankan pada konseling untuk membentuk dirinya sendiri. Itu konseling harus mendidik dirinya sendiri untuk bisa logis. Nah itu ya. Jadi ya yang penting dalam proses ini konselor atau helper ya mengajarkan ini loh caranya untuk berpikir logis itu seperti ini. Nah, kan mungkin susah gitu ya, tetapi itu diajarkan ya, si konselor berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai ini kepada konseli, dan konseli untuk belajar untuk memahami ini dan belajar sendiri untuk mengelolanya atau berlatih ya, self training ya, self training. Jadi berlatih dengan dirinya sendiri untuk menekankan bisa mendidik dirinya sendiri untuk berpikir yang rasional. Nah ini. Oke, nah ada beberapa prinsip perubahan dalam REBT. Ada yang bersifat direct confrontation, yaitu mengubah secara langsung, ya, mendobrak pikiran-pikiran itu secara langsung. Yang kedua, prinsipnya memperoleh pemahaman atas penyebab gangguan. Jadi sebelum kita merubah cara berpikir itu, kita harus tahu penyebabnya apa.
Ya, penyebab yang paling signifikan apa? Yang ketiga adalah konseli harus secara aktif dan antusias ya mengaplikasikan pemahaman dalam memecahkan problem yang dialami. Nah, hal yang lain apa fungsi dan peran konselor dalam pendekatan ini? Yang pertama, dia harus sebagai guru atau sebagai pengajar yang harus mengajarkan cara pandang dengan model yang ABC tadi. Ya, dari sesuatu yang sangat rigid, yang sangat kaku menjadi sesuatu yang punya alternatif gitu ya. Yang kedua, menunjukkan verbalisasi irasional. Yang kadang-kadang kita itu kan secara nggak langsung menyampaikan sesuatu, ya menyampaikan memverbalisasikan pikiran-pikiran irasional, ya. Misalnya ya ya kayaknya ini salah saya, oh ini mesti salahnya dia dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ini loh verbalisasi atau ucapan-ucapan atau tuturan-tuturan ya atau ungkapan-ungkapan yang sifatnya itu irasional itu ditampakkan, ditunjukkan kepada konseli supaya konseli itu tahu ya, lalu memasukkan pandangan personal dan nilai-nilai dalam proses konseling ya. Pandangan personal yang sifatnya pandangan ini ya yang rasional gitu ya. Lalu juga sebagai agen frustrator ya. Dia menentang keyakinan-keyakinan klien atau konseli yang sifatnya irasional. Nah, ini. Oke, lalu ada beberapa pengalaman konseli atau klien dalam proses terapi. Dalam hal ini konseli mengalami apa yang disebut sebagai proses reedukatif, ya, atau konseli belajar cara menerapkan pemikiran yang logis, latihan yang bisa dieksperimenkan atau dilatih, ya, dan ada beberapa hal sebagai pekerjaan rumah, misalnya berlatih, misalnya tadi berpikir secara rasional, bisa dilatih supaya bisa melatih emosinya dan bisa melatih bagaimana dia mengelola perilaku maupun pikirannya. Lalu juga pengalaman konseling dalam proses terapi ini memfokuskan pada pengalaman yang terjadi saat ini bukan masa lampau. Ya. Jadi tidak mengeksplorasi mengapa ini terjadi, tetapi lebih menekankan mengeksplorasi lebih lanjut pada pola-pola pemikiran yang sifatnya irasional menjadi yang rasional. Ya. Nah, beberapa hubungan yang terjadi atau relasi antara konselor dengan konseli, Ellis sendiri sebenarnya meyakini bahwa hubungan yang terlalu hangat atau yang sangat yang sangat dekat itu ya atau prosesnya seperti di Rogers kemarin yang kita pelajari itu ya justru banyak berakibat kontraproduktif ya. Ellis itu takut kalau terlalu dekat atau secara psikologis kemarin yang disampaikan oleh oleh Rogers itu malah nanti terjadi ketergantungan ya ketergantungan atau dependensi dari konseli sendiri ya. Nah, maka ya intinya bahwa kalau menggunakan terapi ini ya supaya si konseli itu paham ini loh yang salah itu begini, ini loh yang irasional itu begini. Itu kepengennya si Alice itu. Jadi memang apa ya mungkin bahasa Jawa ini galak gitu ya, galak artian dalam artian ini ya ini ditunjukkan bahwa cara berpikir ini tidak tepat gitu, cara berpikir ini tuh nggak logis, nggak rasional gitu. Itu memang perlu disampaikan. Maka kalau sangat permisif terhadap konseli, sangat menerima, sangat ya seperti yang dilakukan oleh Rogers kemarin ya bersifat respect ya. Kalau respect tetapi dalam hal ini tidak semuanya diterima. Kalau memang ada yang salah ya harus diomongkan gitu ya. Harus tegas disampaikan gitu. Nah, ini. Lalu membangun hubungan dengan konseli dengan cara menunjukkan bahwa konseli adalah individu yang memiliki keyakinan besar dan kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri. Ya, jadi itu ditekankan pada konseli bahwa kalau kamu ingin sembuh, kalau kamu ingin berubah ya kamu bisa sebenarnya dan ubahlah cara berpikir kamu. Nah ini yang selalu ditekankan oleh konselor pada konseli dalam proses konseling REBT. Ya. Nah beberapa tahap-tahap konseling ya
Nanti secara detail bisa diperiksa di referensi ya teman-teman. Mulai dari pembinaan hubungan baik, mengidentifikasi problem, ya. Nah ini yang perlu saya tekankan bahwa pendekatan ini nanti akan cukup lama untuk menggali pikiran-pikiran yang irasional. Ini ya, karena kadang-kadang nggak langsung kelihatan, tapi banyak verbalisasi yang perlu ditunjukkan kepada konselor. Lalu yang berikutnya juga mengajarkan tadi pandangannya ABC tadi, bahwa bukan peristiwa yang menyebabkan orang itu sedih, tetapi karena ada belief. Nah, belief-nya itu perlu disampaikan. Ya. Lalu merumuskan tujuannya, lalu menjelaskan bagaimana cara kerja dari pendekatan REBT ini kepada konseli, lalu menunjukkan keyakinannya irasional kepada konseli, lalu menunjukkan pada konseli bahwa ia memiliki gangguan-gangguan emosi ini karena dia memiliki pikiran yang tidak logis dan perlu untuk segera diubah, ya. Lalu di konselor mencoba untuk mengkonfrontasi, mencoba untuk mendispute, ya, yang D tadi, pikiran-pikiran yang irasional, dan mengajarkan bagaimana cara berpikir yang logik dan penuh dengan fakta atau empirical. Empirical itu maksudnya bisa dibuktikan, ya, ada buktinya. Dan yang lainnya yaitu mencoba mendiskusikan keyakinan-keyakinan irasional secara umum yang ada dalam masyarakat. Nah, ini istilahnya mendiskusikan, ya. Karena saya yakin atau kita yakin dalam proses konseling ini pasti tarik ulur, ya, karena kadang-kadang karena apa ya, kan konseli itu kan punya keyakinan sendiri, ya, konselor juga punya keyakinan sendiri, dan kadang-kadang susah karena keyakinan-keyakinan sudah berurat dan berakar, ya, dalam diri individu. Oke. Nah, beberapa tahap konselingnya tadi sudah disampaikan, ya. Tapi sejatinya ada 3, ya. Ada tahap pembinaan hubungan baik, ada tahap mengelola pikiran dengan berbagai macam kegiatannya, dan ada tahap mengelola emosi, ya. Dan yang terakhir adalah mengelola perilaku. Jadi pendekatan ini fokus utamanya adalah mengubah pola pikir. Dengan mengubah pola pikir, maka akan berubah pula bagaimana cara merasa dan bagaimana pola bertindaknya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh setiap konselor atau setiap helper yang menggunakan pendekatan REBT. Ya, gitu. Dan beberapa teknik spesifiknya itu impact atau dampak dari tadi yang tahapnya. Ketika tahapnya kognitif, ya, mengubah pola berpikir, maka ada beberapa teknik-teknik atau metode-metode untuk mengubah cara berpikir. Ketika masuk ke pola pengelolaan emosi, maka ada metode-metode yang sifatnya untuk pengelolaan emosi, dan begitu juga untuk perilaku. Ya, ini teman-teman. Nah, itu secara detail nanti teknik-tekniknya atau metodenya apa nanti bisa Anda baca lebih lanjut di buku referensi yang sudah kami rekomendasikan, ya. Oke, mungkin itu beberapa poin-poin penting yang bisa saya sampaikan untuk mempelajari lebih lanjut untuk materi rasional emotif behavior counseling atau rasional emotif behavior therapy, ya. Semoga bermanfaat. Tetap membaca poin-poin penting di buku referensi, karena ini sangat penting. Yang saya sampaikan ini adalah hanya poin-poinnya saja, dan Anda bisa melakukan enrichment atau pengayaan dengan membaca buku referensi yang sudah kami rekomendasikan. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.